Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan hukum internasional hari ini. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Oke, saya akan mau coba lanjutkan perkuliahan kita minggu yang lalu mengenai subjek hukum internasional ya. Sekedar mengingat kembali apa itu subjek hukum internasional. Yang pertama yang jelas sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Kemudian yang kedua sebagai pemegang hak istimewa yang bisa mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional, dan yang terakhir sebagai pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional. Kemarin juga sudah kita bahas ada beberapa macam subjek hukum internasional itu. Kita ingat-ingat, ada yang pertama adalah negara, ada palang merah internasional, ada tahta suci Vatikan, ada organisasi internasional, ada kaum beligeren, ada individu, ada organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan, dan yang terakhir adalah perusahaan yang merupakan badan hukum internasional. Kemarin kita udah selesai bahas mengenai organisasi internasional, dasar dan latar belakang kenapa organisasi internasional itu bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional, kemudian sejarah-sejarah dari lahirnya organisasi internasional sampai pada akhirnya saat ini organisasi internasional bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, kita kemarin sudah bahas mengenai kaum belligerents, di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kaum belligerents yang akan membedakan pemberontak itu bisa dianggap sebagai kaum belligerent atau kaum insurgents. Ya, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah menguasai 3 wilayah negara, kemudian terorganisir, kemudian juga mempunyai lambang-lambang khas, ya, simbol-simbol khas yang mereka miliki, dan yang paling penting di sini adalah pengakuan dari negara lain. Ketika sebuah kaum pemberontak sudah memiliki pengakuan dari negara lain, anggapannya dia otomatis sudah menjadi sebagai subjek hukum internasional. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk materi kali ini. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai subjek hukum internasional yang lainnya, yaitu individu, organisasi pembebasan, dan perusahaan sebagai badan umum otorita. Oke, yang pertama individu. Kalau kita mengutip siapa namanya yang mengatakan bahwa negara adalah salah satu-satunya subjek hukum internasional seiring perkembangan waktu pada saat sekarang, apalagi kalau sekarang ya sudah marak yang namanya kejahatan kemanusiaan, kemudian kejahatan-kejahatan lain, misalkan kejahatan HAM yang melibatkan hukum asasi manusia, hak asasi manusia, kemudian narkoba, teroris, dan lain sebagainya. Itu membuka pemikiran bahwa ternyata individu itu bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Mereka bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang mereka lakukan, aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan di depan mahkamah internasional. Sebelum kita jauh ngebahas mengenai itu, kita lihat dulu apa latar belakang sampai individu itu bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional, ya. Pada masa awal pertumbuhan hukum internasional itu sendiri, individu itu hanyalah sebagai subjek hukum nasional, ya. Sedangkan subjek HI adalah hanya negara, ya. Mungkin kalian sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai perbedaan dan persamaan hukum nasional dan hukum internasional, di mana salah satu perbedaan antara hukum nasional adalah dan hukum internasional adalah subjek, ya. Yang mana ketika kita berbicara mengenai hukum nasional, subjek hukumnya itu adalah individu, sementara kalau kita berbicara mengenai subjek hukum internasional, subjek hukumnya itu adalah negara. Itu dulu. Tetapi kalau pada masa sekarang, individu dalam batas-batas tertentu sudah bisa bertindak mandiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama dan untuk dirinya sendiri, ya. Jadi kalau sekarang mereka sudah mampu bertindak mandiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama
dan untuk dirinya sendiri. Ya, kita ambil contoh aja deh yang fakta-fakta yang ada dalam sepanjang perjalanan individu ini sampai saatnya individu ini bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama itu faktanya pada saat perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman ya dengan Inggris dan Prancis dengan masing-masing sekutunya. Ya, dalam perjanjian ini ada pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan itu mengajukan perkaranya ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Ya, di mana fakta ini sekaligus juga mampu meninggalkan dalil lama yang menganggap bahwa itu tadi hanya negaralah yang bisa dihadapkan pada suatu badan peradilan internasional ya. Jadi dengan adanya perjanjian Versailles tahun 1919 ini, orang perorangan yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama itu dimungkinkan untuk diajukan ke muka Mahkamah Arbitrase Internasional. Itu latar belakang pertama kenapa individu bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Kemudian yang kedua, dalam perjanjian antara Jerman dan Polandia itu sekitar tahun 1992 tentang Silesia Up ya, Silesia atas, Upper Silesia, terdapat ketentuan yang sama dalam perjanjian Versailles di mana orang perorangan itu bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya dan dibawa pertanggungjawabannya itu ke muka Mahkamah Arbitrase Internasional ya. Kemudian yang terakhir untuk selanjutnya ada keputusan Mahkamah Internasional Permanen ya dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api Danzig ya. Jadi dalam putusan Mahkamah Internasional Permanen tentang pegawai kereta itu menyebutkan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional. Artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional ya. Dari situ sudah dilihat ada tiga dalam perjanjian Versailles, dalam perjanjian Jerman dan Polandia mengenai Silesia atas, kemudian dalam keputusan Mahkamah Internasional Permanen tentang Danzig case ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat juga dalam Mahkamah Kejahatan Perang yang diselenggarakan di Nuremberg ya, dan Tokyo. Pada saat itu sesudah Perang Dunia Kedua ya, para pemimpin perang dari Jerman atau dari Jepang itu sebagai orang perorangan dan individu harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang bisa dikatakan bahwa perbuatannya itu yang pertama dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian yang ketiga kejahatan perang, pelanggaran hukum perang, dan yang terakhir adalah permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut. Jadi para pemimpin perang pada saat itu, pada saat sesudah Perang Dunia Kedua, dalam hal ini ada Jerman, negara Jerman dan negara Jepang, itu bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Perang atas dasar apa? Yang pertama, dia dikatakan sebagai kejahatan terhadap perdamaian. Ya, kemudian yang kedua, mereka bisa dikatakan sebagai berbuat kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, mereka juga bisa dikatakan sebagai kejahatan perang, ya. Dan karena mereka merupakan pemimpin-pemimpin dari angkatan perang negara Jerman, dan itu mereka dianggap sebagai pemberi jalan. Mereka mempunyai kesepakatan dengan negara untuk melakukan kejahatan tersebut ya. Nah, dari situ pun mulai memperkuat kedudukan bahwa individu itu sebagai subjek hukum internasional. Kemudian yang selanjutnya,
ada di dalam konvensi genosida ya, yang pada saat dilaksanakannya itu di tanggal 9 Desember 1948, di mana ada orang perorangan yang melakukan tindakan genosida itu harus dihukum ya, terlepas mereka itu baik bertindak sebagai perorangan, pejabat pemerintah, atau sebagai pemimpin negara sekalipun. Ketika ada indikasi kejahatan genosida itu harus dihukum. Itu menurut konvensi genosida 9 Desember 1948 ya. Jadi orang perorangan itu baik kapasitasnya sebagai orang perorangan itu sendiri maupun pejabat pemerintah atau sebagai pemimpin negara, ketika mereka melakukan kejahatan genosida yang ada indikasi kejahatan kemanusiaan berat, HAM berat ya, itu bisa diminta pertanggungjawabannya dalam hukum internasional secara individu ya. Itu lebih memperkuat lagi kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional. Kemudian selanjutnya dalam Statuta Roma tahun 1998, di dalam Statuta Roma itu membentuk sebuah mahkamah pidana internasional ya, International Criminal Court ICC, yang terdapat ketentuan bahwa yurisdiksi pengadilan terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan, yaitu ini penegasan dari konvensi genosida sebelumnya ya, ada di Statuta Roma ini, yaitu tentang genosida, tentang kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan ada tambahan yaitu kejahatan agresi. Dalam Statuta Roma ini pun individu bisa bahkan wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang ada dalam ketentuan di Statuta Roma 1958 ini ya. Yang kita garis bawahi ada genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Itu. Nah, dari beberapa latar belakang yang memperkuat individu ya sebagai subjek hukum internasional sekaligus mempertegas atas kepribadian dari individu sebagai subjek hukum ya. Jadi dalam hal ini individu bukan hanya sebagai subjek hukum nasional, tetapi sekaligus sudah bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional, karena persoalan hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan hal yang bersifat universal ya. Itu juga disebutkan dalam DUHAM, di mana yang namanya apa-apa yang berkaitan dengan persoalan hak dan kewajiban manusia, hak asasi manusia itu bersifat universal tanpa mengenal batas wilayah. Artinya ketika individu, orang perorangan melakukan tindak kejahatan yang berkenaan dengan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia tadi bersifat universal, otomatis mereka bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum internasional. Oke, selanjutnya kita ada organisasi pembebasan. Ya, organisasi pembebasan ini awalnya itu kita lihat dalam praktik pengakuan oleh PBB terhadap gerakan-gerakan pembebasan ya. Nah, praktek pengakuan itu dituangkan dalam resolusi Majelis Umum PBB. Contohnya ada resolusi Majelis Umum PBB nomor 3237 tanggal 22 November 1974 yang isinya mengenai pemberian status sebagai peninjau tetap di PBB ke Palestine Liberation Organization (PLO) ya. Jadi organisasi pembebasan PBB pada waktu tahun 1974 itu diberikan hak
diberikan status dalam PBB sebagai peninjau tetap di PBB. Artinya apa? Ketika sudah ada perwakilan dari organisasi pembebasan di dalam PBB, meskipun hanya sebagai sebagai peninjau dalam PBB, itu dianggap mereka mempunyai kapasitas untuk melakukan, menuntut, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Mereka juga kalau sudah sebagai peninjau dalam PBB, artinya mereka mempunyai hak yang istimewa. Tadi yang kita katakan di awal, mereka memegang hak privilege prosedural untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional. Ya, itu latar belakang kenapa organisasi pembebasan itu bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional, yang harus kita garis bawahi bahwa ketika organisasi pembebasan itu sudah diakui oleh PBB, ya, dengan tindakan mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB, otomatis organisasi pembebasan tersebut semacam kedudukannya disamakan dengan negara dalam PBB. Artinya dia juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti negara dalam hukum internasional. Ya, tapi harus diikuti dengan praktek pengakuannya tadi, ya, dari PBB itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ada perusahaan sebagai badan umum otorita. Pada hakikatnya, perusahaan yang dimaksud ini adalah perusahaan multinasional yang merupakan badan hukum nasional yang terdaftar di suatu negara dengan dasar hukum pasal 170 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, KHL 1982. Dalam konvensi tersebut, dalam konvensi pasal 170 tersebut menyatakan bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan di mana perusahaan itu dianggap sebagai badan umum otorita. Yang pertama adalah perusahaan adalah badan otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan secara langsung, ya. Kalau kawasan itu nanti semester depan kalian akan belajar hukum laut internasional, ya. Nanti dalam hukum laut internasional di situ terdapat zona-zona maritim, di mana zona maritim yang tidak di bawah yurisdiksi negara manapun, ya. Kemudian dia letaknya di dasar laut. Jadi dia tidak ada negara berdaulat satupun yang bisa menguasainya, tidak punya hak untuk berdaulat dan berjurisdiksi di bawahnya, itu namanya wilayah kawasan. Nah, disitulah badan otorita ini mengawasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan secara langsung, ya. Bayangin deh, kalau di dasar laut yang sudah dalam banget itu kan pasti karena nggak ada yang punya, apa-apa yang ada di darat tuh kan ada yang di laut juga tuh. Kalau di darat ada kuda, di laut ada kuda gitu kan. Di darat ada anjing, di laut juga ada anjing. Di darat ada emas, di laut lebih banyak emasnya. Apalagi ketika kita berbicara dengan wilayah di bumi ini kan 2/3 dari wilayah di dunia ini adalah merupakan perairan, ya. Artinya lebih banyak mineral-mineral yang terkandung dalam di bawah laut itu kandungannya, ya, termasuk wilayah kawasan yang dalamnya entah bermil-mil di bawah dasar laut. Mereka mempunyai banyak kandungan mineral, banyak emas dan lain sebagainya, sehingga badan otorita ini mempunyai kewajiban, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah kawasan tersebut, ya. Itu baik berupa pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan itu dilaksanakan hanya oleh perusahaan yang namanya badan otorita. Jadi nggak boleh nih suatu negara bisa mengklaim itu punya saya, Bu,
itu punya negara A, itu punya negara B, nggak bisa seperti itu karena di dalam wilayah kawasan tidak ada satu negara pun yang berdaulat dan tidak ada satu negara pun yang punya yurisdiksi, ya. Jadi kalaupun ada perusahaan multinasional yang merupakan badan hukum nasional kemudian terdaftar dalam suatu negara, mereka mau melakukan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral-mineral yang berada di kawasan itulah, itu yang dinamakan sebuah badan umum otorita. Kemudian yang kedua, perusahaan dalam rangka bertindak sebagai badan hukum internasional otorita memiliki kewenangan hukum sebagaimana ditetapkan dalam statuta di konvensi PBB tersebut. Jadi kewenangannya itu baik boleh mereka mempunyai untuk mengangkut, mengolah dan melakukan pemasaran terhadap mineral-mineral yang ada dalam wilayah kawasan, ya. Kemudian mereka itu pada saat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut itu harus mempunyai melalui prosedur otorita maupun kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh majelis dan tunduk pada pengarahan dan pengawasan dewan, ya. Jadi kalau perusahaan ini untuk saat ini punya kedudukan di otorita di Jamaika, ya. Jadi badan ini mengawasi segala aktivitas yang ada di wilayah kawasan. Kemudian kalau mengenai statuta, ya, kalau sebagai badan hukum ini kan, badan hukum umum otorita ini kan juga punya semacam anggaran dasar, ya, anggaran rumah tangga perusahaan. Itu ada semuanya lengkap, nanti kalian akan belajar lebih lengkap di semester depan dalam mata kuliah hukum laut internasional. Nanti di situ kita akan mengenal ada satu konvensi lagi, yaitu konvensi hukum laut. Di situ dijelaskan bahwa badan otorita itu mempunyai status hukum, hak-hak istimewa dan kekebalan, ya. Dalam kaitannya ini pasal 13 Anggaran Dasar Perusahaan yang menentukan yang pertama, agar perusahaan dapat melaksanakan fungsinya, status, hukum-hukum, hak-hak istimewa dan kekebalan yang ditetapkan dalam pasal ini harus diberikan kepada perusahaan dalam wilayah-wilayah negara-negara peserta. Untuk itu, untuk melaksanakan asas ini, perusahaan dan negara-negara peserta perlu mengadakan perjanjian-perjanjian yang bersifat khusus. Kemudian selanjutnya, perusahaan juga memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, ya. Dan untuk mencapai tujuan-tujuan, perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kapasitas, ada 3 kapasitas yang mereka miliki. Yang pertama, mereka boleh mengadakan kontrak-kontrak, pengaturan-pengaturan bersama atau pengaturan-pengaturan lainnya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional, ya. Kemudian yang kedua, kapasitas yang mereka miliki, yang kedua adalah mendapatkan, menyewa, menguasai dan menjual kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ya. Mereka boleh menguasai, boleh menjual baik kekayaan yang ada di dalam seluruh wilayah kawasan tersebut. Kemudian yang terakhir, mereka menjadi pihak dalam proses hukum. Nah, ini poin yang penting. Ketika mereka menjadi pihak dalam proses hukum, artinya mereka juga mempunyai kewenangan, mereka punya hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Mereka juga mempunyai hak istimewa, privilege, prosedural untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional. Ini menjadi poin penting di mana kenapa badan hukum otorita, ya, dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Ya, sampai sini dulu untuk
perusahaan, badan otorita, kita akan lebih banyak kupas dalam mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah Hukum Laut Internasional. Saya harap ini bisa jelas ya materi yang saya berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.